Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10B yang beranggotakan Saya Elsa Handayani, nomor absen 13. saya Esti Dwi Puspita, nomor absen 14. Saya Ferdinand Pantoro, nomor absen 15. Saya Friska Melia, absen 16. Di sini kami akan menjelaskan materi PAT, biologi, Geografi. Dan fisika. kami mengambil materi tentang perairan laut. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Melia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis perairan laut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perairan laut. Secara sederhana, perairan laut dapat diartikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam tinggi. Perairan laut meliputi teluk, selat, dan samudra. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perairan laut. Yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah yang menjadi hak suatu negara. Lebarnya adalah 12 mil, diukur dari pulau terluar dari kepulauan suatu negara pada saat laut surut. Yang perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis-garis dasar perairan pedalaman. Yang ketiga ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutupi lekukan di pantai sampai 100 mil dan maksimum 125 mil. Yang keempat, ada zona tambahan. Zona tambahan merupakan suatu zona atau wilayah yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut 1982. Adanya zona tambahan memungkinkan suatu negara pantai agar dapat mencegah dan menghukum kejahatan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangannya di bidang bea cukai, imigrasi, fiskal, dan saniter. Yang kelima, ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 adalah wilayah laut di mana suatu negara berdaulat mempunyai hak eksklusif mengenai eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan termasuk produksi energi dari air dan angin. Yang keenam adalah landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau bentuk dilihat dari segi geologi atau geomorfologinya. Jarak landas kontinen perairan Indonesia adalah memanjang dari pantai sampai pada kedalaman laut 100 hingga 200 meter. Manfaat perairan laut sebagaimana perairan umum atau perairan darat. Perairan laut juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara umum, perairan laut dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, usaha perikanan, usaha pertambangan, sumber bahan baku obat-obatan dan kosmetik, sumber energi, pariwisata, pendidikan dan penelitian serta pertahanan keamanan negara. Volume dari nilai potensi sumber daya perairan laut jelas lebih besar dibandingkan dengan sumber daya perairan umum karena memang wilayah perairan laut 10 kali lebih luas dibanding wilayah perairan umum. 1. Sumber pangan terluas di bumi, yaitu telah menjadi pengetahuan umum bahwa laut merupakan habitat bagi jutaan biota laut. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup yang menghuni lautan telah lama dijadikan manusia sebagai sumber konsumsi. Beragam makhluk hidup di laut tersebut bisa dimanfaatkan sebagai makanan yang mengandung gizi tinggi. Bahkan kini ada banyak makanan laut yang diolah menjadi lezat dan populer seperti sushi. 2. Penghasil oksigen terbesar untuk bumi. Kesalahpahaman yang sering dialami oleh khalayak umum adalah bahwa pohon di daratan merupakan sumber penghasil oksigen terbesar untuk bumi. Padahal laut merupakan produsen oksigen yang secara signifikan jauh lebih besar daripada oksigen. Hal ini disebabkan
pasokan oksigen terbesar berasal dari fitoplankton. Fitoplankton sendiri tinggal di berbagai perairan seperti permukaan laut. 3. Sarana transportasi yang menghubungkan seluruh dunia. Rantai pasokan makanan sangat bergantung dengan keberadaan transportasi jalur lautan. Setiap benua hingga bahkan pulau-pulau kecil bisa saling mengirim sesuatu karena laut sebagai sarana penghubung. Pengiriman barang pada berjumlah pasif sangat bertumpu pada transportasi laut yang mumpuni jauh melebihi jalur darat bahkan udara. 4. Manfaat laut bagi manusia, salah satunya sebagai produsen garam. Garam adalah bahan penyedap rasa makanan yang penting untuk manusia. Selain itu, diketahui garam sangatlah krusial dalam menjaga kesehatan manusia karena menjadi sumber utama pada sodium yang mengontrol tekanan darah, esensial terhadap saraf dan otot, serta terlibat dalam mengatur kedap air di tubuh manusia. 5. Memproduksi mutiara laut merupakan habitat dari kerang Berkasias pincata maxima. Kerang inilah yang mampu menghasilkan mutiara untuk perhiasan. Bahkan banyak orang yang membudidayanya agar memperoleh manfaat di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah kerusakan laut. Kerusakan laut adalah perubahan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung terhadap sumber besi atau air laut. Kerusakan ini disebabkan oleh penyebab yang berbeda-beda. Berikut beberapa penyebab kerusakan laut di antaranya. 1. Membuang sampah sembarangan. Masih banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan sehingga berani membuang sampah ke laut. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerusakan yang tentunya juga akan berdampak pada kehidupan manusia. Jenis sampah laut pada umumnya ditemukan di lokasi penelitian berupa sampah plastik keras, plastik lunak, kertas atau kardus, karet, logam, kaca, dan lain-lain. Namun, jenis sampah yang paling dominan di setiap lokasi adalah sampah plastik lunak. 2. Merusaknya terumbu karang. Tidak sedikit wisatawan yang menghabiskan waktu di laut melakukan perusakan pada terumbu karang. Bahkan, wisatawan tidak sungkan untuk mengambil dan membawa terumbu karang. Sejatinya, hanya dengan menyentuh terumbu karang dapat membunuh terumbu karang itu sendiri. 3. Penggunaan pupuk pestisida buatan. Menggunakan pupuk pestisida buatan pada lahan pertanian dapat menyebabkan kerusakan laut. Walaupun jarak antara lautan dengan lahan pertanian cukup jauh, tetapi residu kimia dari pupuk pestisida buatan dapat sampai ke laut melalui aliran air hujan yang berasal dari lahan pertanian. 4. Penggunaan air secara boros. Semakin banyak air yang digunakan, maka semakin banyak limbah air yang dihasilkan. Limbah air akan terus mengalir hingga ke lautan dan menyebabkan kerusakan. Umumnya, limbah air mengandung berbagai macam bahan kimia. 5. Penambangan pasir dan pembangunan permukiman. Penambangan yang dilakukan di laut, baik penambangan pada pasir atau bebatuan, merupakan tindakan yang merusak laut. Sementara itu, pemukiman yang dibangun di pesisir akan menghasilkan limbah dan polusi yang berasal dari aktivitas masyarakat. Faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak pada ekosistem terumbu karang. Bahkan terumbu karang juga dimanfaatkan sebagai hiasan akuarium. 6. Penggunaan racun sianida dan bahan peledak saat menangkap ikan. Tidak sedikit orang yang menangkap ikan dengan menggunakan racun sianida dan bahan peledak atau bom. Penangkapan ikan dengan cara tersebut tentunya akan berdampak buruk pada terumbu karang. Tidak hanya membunuh ikan, racun sianida dan bom juga akan mematikan biota alvertebrata yang tidak bercangkang lainnya. 6. Penggundulan hutan. Penggundulan hutan merupakan kerusakan yang dilakukan di daratan
akan berdampak hingga ke lautan. Pengundulan hutan di lahan atas sedimen akan menghasilkan erosi yang akan mencapai permukaan. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada laut dan mengurutnya atau menghambatnya difusi oksigen ke dalam polip atau Indonesia. Terdapat juga pencemaran minyak dan pembuangan limbah berbahaya di Pencemaran tumpahan minyak atau oil spill merupakan salah satu pencemaran laut yang disebabkan dari hasil operasi kapal tangkap. Penyebab utamanya yaitu aktivitas kapal dan pengeboran lepas pantai serta akibat kecelakaan di laut. Tidak hanya itu, pencemaran minyak juga dapat menyebabkan rusaknya estetika pantai akibat bau yang ditimbulkan dari material minyak. Selanjutnya adalah dampak. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota laut, di mana apabila suatu perairan terdapat zat ataupun senyawa berbahaya dan dapat menurunkan kadar oksigen dalam perairan tersebut, maka dapat mengurangi atau memperlambat pertumbuhan dan perkembangan biota laut. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dan yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan, di mana semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke perairan, maka daerah tersebut telah terkena pencemaran dan biasanya akan ditandai dengan bau yang menyengat serta warna air yang berubah menjadi gelap. Yang terakhir adalah efek pemanasan global pada laut, memberikan informasi tentang berbagai jenis dampak dikarenakan pemanasan global terhadap laut, di mana melingkupi perubahan warna air pada laut, terumbu karang yang mengalami pemutihan, meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk perairan, kepunahan hewan laut akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut, serta naiknya permukaan laut. Ditambah juga dengan terjadinya perubahan pola badai, mengubah arus oseanik, dan perubahan presipitasi. Jumlah plastik yang tidak terkontrol juga merusak ekosistem laut. Selanjutnya adalah dampak pemanasan global pada laut. Perubahan suhu sunting. Prediksi perubahan suhu lautan yang terus meningkat berdampak luas pada pola curah hujan juga cuaca buruk di daratan. Suhu panas juga membantu penyebaran penyakit yang ditularkan lewat air. Kedua, perubahan iklim mengakibatkan suhu dan keasaman laut meningkat. Hal ini memicu turunnya kadar oksigen pada air laut dan menurunkan daya dukung laut terhadap kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk tuna, marlin, dan hiu. Sementara lautan telah menyerap 90% dari panas yang berlebih yang tercipta dalam sistem iklim. Sebagai akibatnya, suhu air yang lebih panas menyebabkan pencampuran lapisan air menjadi lebih sulit. Lebih jauh lagi dijelaskan 20 hingga 30% karbon dioksida yang terimisikan akibat aktivitas manusia sejak tahun 1980 juga diserap lautan yang menyebabkan peningkatan keasaman. Hal ini kemudian menghambat pertumbuhan kerang dan karang. Para peneliti menemukan kondisi suhu lautan dan kekuatan radiasi yang tinggi yang memainkan peran penting dalam memicu kekeringan. Dengan merekonstruksi data iklim aukatik dan suhu permukaan laut dari 2000 tahun terakhir, mereka menemukan 3 faktor utama yang menyebabkan kekeringan di Amerika Barat Daya, yaitu kekuatan radiasi, kejadian La Nina yang parah dan sering, dan kondisi hangat di Atlantik. Dengan menyerap radiasi matahari, mendistribusikan panas, dan menggerakkan pola cuaca, laut memiliki peran vital dalam mengatur iklim di bumi. Namun, kemampuan bumi untuk melakukan hal natural seperti menyimpan kandungan karbon yang ada di udara dan memproduksi oksigen mulai terganggu karena perubahan iklim. Selanjutnya adalah perubahan warna sunting. Para ahli menyimpulkan di akhir abad ini, lautan dunia akan berubah warna menjadi lebih hijau atau lebih biru. Perubahan warna dikarenakan oleh mikroorganisme laut yang dikenal sebagai fitoplankton, bagian terpenting dalam jaring makanan laut dan siklus karbon global. Fitoplankton sangat peka terhadap perubahan suhu laut. Ketika cahaya dipantulkan organisme, penyebaran fitoplankton akan menciptakan pola warna di permukaan laut. Namun, perubahan iklim memicu beberapa fitoplankton makin bertambah di beberapa daerah dan juga membuatnya berkurang di tempat daerah lain.
Hal inilah yang nantinya membuat perubahan warna halus di permukaan laut. Dampak pada habitat laut. Perubahan suhu, kandungan oksigen, dan sifat biogeokimia laut lainnya secara langsung memengaruhi ekofisiologi organisme yang berada di air. Studi juga menunjukkan bahwa respon biologis yang paling menonjol adalah perubahan distribusi, fenologi, dan produktivitas. Baik teori dan pengamatan empiris juga mendukung hipotesis bahwa pemanasan dan pengurangan oksigen akan mempengaruhi ukuran tubuh ikan laut. Ketersediaannya oksigen merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kebugaran organisme dan peran serta fungsinya di tingkat ekosistem. Penelitian juga menyatakan bahwa saat ini kehidupan biota laut terancam akibat minimnya oksigen di lautan. Sekian penjelasan tentang materi perairan laut dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.